Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat belajarnya. Yes. Hari ini ada yang gak masuk anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita belajar tentang tema 8. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ibu cek dulu semangat kalian. Sudah siap belajar apa enggak ya? Ayo duduknya yang rapi, bukunya dikeluarkan, dicatat hal-hal yang penting yang sudah Ibu ucapkan, yang Ibu sudah berikan. Ayo disiapkan terlebih dahulu. Sudah siap semua? Oke, Ibu cek dulu ya semangatnya. Kalau Ibu bilang, tirukan gerakan Ibu dan ucapan Ibu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, sudah semangat semua anak-anak? Ayo tangannya digerak-gerakkan biar lemes semua dan bisa beraktivitas, bisa fokus kepada yang ada di kelas. Oke, kalau sudah semangat semua, kita akan belajar tentang apa hari ini? Kita belajar tentang lingkungan dan sahabat kita. Di sini Ibu mau bertanya, apa sih lingkungan itu? Iya, lingkungan adalah pinter. Iya, sudah belajar ya tadi malam. Pinter. Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang tanaman. Iya, tentang tanaman. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan dan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini itu agar kalian melalui kegiatan mengamati, membaca, kegiatan pengamatan, diskusi, itu agar kalian mengetahui apa itu lingkungan, apa itu fungsi air, apa itu fungsinya air sebenarnya, dan membaca bacaan dengan tepat ya. Untuk fungsinya pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus simak betul pembelajaran hari ini. Di sini Ibu mempunyai bacaan tentang demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ada yang mau membaca di depan? Ya, ayo. Maju ke depan, Mbak. Ibu bacakan dulu ya. Setelah teman kalian sudah maju, Ibu akan membacakan bacaannya, biar kalian menyimak dan memahami betul arti bacaan yang Ibu berikan. Demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen untuk ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat
Kalaupun ada air hanya sedikit, daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Jadi ini daerah mana yang kekurangan air, anak-anak? Iya, yang kekurangan air itu warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beotambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga tersebut mencari air di mana? Di kecamatan sebelahnya, yaitu Sorawolio. Mereka itu biasanya mencari airnya menggunakan mobil yang berisi jerigen yang berukuran 15 liter. Sangat jauh sekali ya. Karena kenapa? Airnya itu PDAM-nya itu belum masuk ke daerah mereka. Jadi mereka itu kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Mereka harus mencari jauh air bersih itu. Setelah memahami bacaan yang ibu berikan, demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Kalian mencari sekarang tentang peristiwa apa yang terdapat pada bacaan tersebut. Carilah lalu lengkapilah peta pikiran berikut. Ayo dilengkapi dulu peta pikirannya ini yang berisi tentang peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Ayo dikerjakan. Setelah itu ibu cek hasil kerjanya kalian. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Ayo. Sudah, Nana? Sudah ya. Ayo kita bahas bersama-sama. Peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Iya, betul. Ayo, terus yang kedua apa? Di mana peristiwa itu terjadi? Ayo, di mana? Ayo, tadi Ibu sudah menyampaikan. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beotambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Betul. Terus yang ketiga yaitu tentang apa penyebab peristiwa itu terjadi? Kenapa? Iya, betul. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo itu terletak di dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi itu air tanah sulit untuk didapatkan. Iya, jadi kita harus bersyukur karena kita berkecukupan dengan air bersih. Oke, sudah bisa semua ya, sudah paham semua ya. Kemudian kalian dibagi kelompok menjadi 4-5 untuk melakukan kegiatan berdiskusi. Ayo dibagi dulu 4-5 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Oke. Setelah selesai membagi kelompok, kalian harus mendiskusikan dengan kelompok kalian tentang apa itu fungsi air bagi manusia, apa itu fungsi air bagi tumbuhan, dan apa itu fungsi air bagi hewan. Diskusikan dulu dengan kelompok kalian. Selanjutnya hasilnya akan dibacakan di depan nanti. Oke. Oke, terima kasih yang sudah maju tadi. Jadi kesimpulannya adalah kita harus merawat lingkungan kita agar tidak rusak dan tidak hilang. Dan kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita selalu mendapatkan air. Kita tuh sangat butuh dengan air ya. Kasihan itu warga Waborobo, Kota Bau-Bau itu kasihan. Selanjutnya yang kedua yaitu air sangat bermanfaat untuk makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu sangat bermanfaat sekali, sangat penting dan sangat dibutuhkan.
Yang ketiga yaitu fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup, untuk apa air itu? Air fungsinya bagi makhluk hidup untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci baju, mencuci piring, dan banyak sekali kegunaannya ya. Dan kita harus gak boleh membuang-buang air. Kalau ada air yang terbuang sia-sia, kita harus menutup kerannya, itu ditutup agar tidak terbuang sia-sia. Karena di kota bau-bau di sana yang datarannya tinggi itu tidak bisa menemukan air bersih, harus berjalan 15 km untuk mendapatkan air bersih ya. Kita harus menghemat air juga. Jadi ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua dengan yang ibu jelaskan tadi? Oke, ayo berdiri semua. Kita nyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nyanyi tik 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 bunyi hujan ya, biar semangat semua. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tepuk tangan buat kita semua. Ayo silakan duduk. Nanti di rumah kalian harus belajar dan kerjakan halaman 14 dan 15. Besok dikumpulkan ya, harus dikerjakan. Nggak boleh mengerjakan di kelas, harus mengerjakan di rumah agar kalian belajar ya. Dan dipelajari juga materi tentang cita-citaku. Materi tentang cita-citaku dipelajari tema selanjutnya ya. Subtema selanjutnya dipelajari, subtema 2 dipelajari itu. Agar kalian paham ya. Belajar di rumah, makan makanan yang bersih, jaga kesehatan. Makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, dan juga istirahat yang cukup ya. Dan kita harus menjaga air juga ya. Ingat pesan-pesan ibu tadi. Harus semangat belajarnya, di rumah jangan lupa belajar, dan membantu orang tua di rumah juga, jangan lupa. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.